Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Jumpa lagi kita di doa pagi GMM Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita memulai doa ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan kami bisa melakukan ibadah doa pagi Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya di doa pagi kami ini Tuhan, kami bisa lebih memuji-Mu Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita mau naikkan penyembahan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita ulang lagi pujian kita. Bapa, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Amin. Dari kasih lewat lembah kelam, tinggalkan kami Tuhan. Kau temani aku, Kau selalu menemani kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, memulihkan hati, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita ulang lagi pujian penyembahan kita. Bapa, Kau mendengar, yes, seruan hatiku. Benar Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah kelam.
lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami, Haleluya, 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 kami menyembah-Mu, Bapa. Kau layak ditinggikan. Kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu, Tuhan. Kau layak ditinggikan. Haleluya, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu, Kau layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang, kita berdoa secara pribadi. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, apapun permasalahan di dalam hidup kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Bapa, Engkau sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau tahu Tuhan pergumulan atau permasalahan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan,
selalu ada buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Saat kami susah Tuhan, di saat kami senang Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Karya-Mu begitu ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah benar Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulang pujian kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari seperti ini memang paling enak kalau kita merenungkan kebenaran firman sebelum kita disibukkan oleh aktivitas kita setiap hari. Itulah sebabnya kalau kita konsisten setiap hari mau mendengar firman Tuhan, setiap hari dibuka dengan firman Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera, mendapatkan hikmat, semua berkat. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami belajar merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mengisinya dengan kebenaran firman. Sebab kami tahu hanya itulah yang bisa menghidupkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal kejujuran, kejujuran ini adalah salah satu ciri atau karakteristik daripada anak Allah. Sebab kalau orang sudah tidak jujur, apalagi yang bisa diharapkan? Tidak ada. Ya. Apa sih artinya kejujuran itu? Kejujuran itu artinya tidak bohong. Kejujuran itu artinya hidup sesuai faktanya, bukannya bohong. Jadi di dalam kejujuran ini mengandung banyak sekali unsur. Tidak ada kelicikan di dalamnya. Tidak ada tujuan yang lain selain kebenaran. Kejujuran itu juga mencerminkan hati yang tulus. Tulus, dan tentu saja kejujuran itu menggambarkan integritas seseorang. Orang yang tidak punya integritas, dia akan bicara pelin-pelan sana-sini. Di waktu yang berbeda dia bicara beda terus. Tidak bisa dipegang omongannya. Yang begini tidak bisa jadi teladan, malah jadi sandungan. Ya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Itu Amsal 11 ayat 3. Saudara bisa catat Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Curang, saudara. Pengkhianat itu di belakang kita dia ngomongin kita. Di belakang kita dia menjelek-jelekan kita. Di belakang dia merencanakan kecelakaan kita. Ada agenda tersembunyi, tidak jujur. Kalau jujur bicara langsung, kan gitu ya. Sama dengan kalau di YouTube ada orang yang komentar macam-macam terhadap khotbah kita dan sebagainya, tapi tidak menampilkan nama yang sebenarnya. Mereka bersembunyi di balik nama palsu, channel palsu. Nah, itu namanya tidak jujur, tidak tulus, tidak berani menampilkan dirinya apa adanya, bersembunyi di balik topeng, anonimus, kan begitu kan? Nah, kalau bicara kebenaran itu harus jujur dan tulus, harus berani tampil. Kalau tidak tampil, bersembunyi, tidak usah banyak bicara, itu sama saja bohong. Ya, dari sikap hatinya saja kita sudah tahu dia nggak mau tampil, tapi berani menjelek-jelekan pakai nama. Itu pengecut, saudara. Nah, jujur itu tidak pengecut. Jujur itu apa adanya, tulus saja gitu. Tapi tidak boleh sombong, ya. Nah, kejujuran itu bukan soal lisan saja. Kalau cuma lisan kan cuma jujur dalam kata-kata, tidak berdusta, tidak menipu. Tapi bagaimana dengan hati dan niatnya? Jangan-jangan manipulatif. Jangan-jangan ada agenda tersembunyi. Kan begitu. Jujur dalam hati dan niat itu tidak munafik, tidak manipulatif. Banyak orang kelihatannya jujur, tapi manipulatif. Dia memanipulasi orang lain supaya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, untuk kepentingannya dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Nah itu, ya banyak orang tidak merasa seperti itu. Terus ada jujur dalam tindakan.
Hidup harus selaras, tindakan harus selaras dengan apa yang dikatakannya. Kalau tidak, itu bukan jujur namanya. Ya, itu bohong dengan apa yang dikatakannya, tidak dilakukannya. Makanya di Matius 5 ayat 37, hendaklah ya kamu katakan ya, kalau tidak kamu katakan tidak. Sebab yang lain daripada itu asalnya dari si jahat. Kan gitu, saudara. Ya. Jadi contoh nyata integritas yang sempurna itu ada pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ia mengatakannya dengan jujur, tulus, sesuai fakta, dan dilakukannya. Kita semua tahu ia melakukan kehendak Bapaknya. Ia tidak punya agenda tersendiri. Ia tidak ingin menggantikan Bapaknya. Ia hanya melakukan apa kehendak Bapaknya dengan tulus, taat sampai mati. Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Ia tidak pernah mencari muka. Ia mengatakan apa adanya. Dengan risiko orang Farisi, ahli Taurat tidak suka sama Tuhan Yesus. Nah, tapi ia jujur. Orang yang benar itu mengajarkan firman Tuhan dengan jujur, bukan dengan pikirannya sendiri. Ya, jujur saja apa kata Alkitab. Jangan dipelintir-pelintir sana sini. Banyak orang tidak jujur. Meskipun berdiri di mimbar, mereka membawa agendanya sendiri. Padahal kalau orang berani merubah-rubah firman Tuhan bilang dengan jelas loh, terkutuk dia. Tapi berani ya, heran. Pasti ada yang disembah yang lain lagi tuh. Kalau saudara telusuri, biasanya itu mamon. Ujung-ujungnya uang. Ya. Padahal orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, kita sudah lihat contohnya. Misalnya Ananias Safira, Kisah Para Rasul pasal 5. Menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah. Nggak jujur kan? Berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya fatal, langsung mati. Saudara. Hari ini kalau saudara tidak jujur, ya, dapat banyak, persembahannya kecil misalnya. Mempersembahkan kepada Tuhan kecil. Saudara pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak butuh uang. Tetapi dari situ kita tahu saudara tidak jujur. Sebab tidak mempersembahkan yang utama dan terbaik untuk Tuhan. Saudara ingat Ananias Safira mati mendadak. Kalau saudara hari ini belum mati mendadak, tapi itu pun sudah tidak berkenan begitu. Mari kita bertobat lagi. Persembahkan seluruh hidup kita ini yang jujur, yang tulus. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan bisa tapi mengaku tidak bisa. Punya mengaku tidak punya. Ya, bisa nyanyi tapi mengatakan tidak bisa. Itu tidak jujur. Seandainya kita semua jujur, persembahkan untuk Tuhan, pasti pekerjaan Tuhan jauh lebih efektif dan efisien. Ada orang yang menghindar dari pelayanan. Ia bisa melakukan sesuatu, tapi tidak mau, repot, enakan di rumah. Nah, yang begini-begini nih tidak jujur kepada Tuhan artinya. Jadi jujur jangan hanya kepada manusia, jujur kepada Tuhan. Ya. Sebab kalau kita tidak jujur sama Tuhan, kan Tuhan tahu. Tuhan tidak berkenan. Hati yang takut akan Tuhan pasti jujur kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Itu sudah pasti. Hidupnya pasti tulus, tidak licik. Ya. Jujur dimulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Berani berkata benar meskipun itu tidak populer, meskipun itu akan mendatangkan ancaman, fitnahan dan sebagainya, serangan. Nggak apa-apa, kita jujur saja. Termasuk ketika kita berbuat kesalahan, kita jujur saja mengakui aku salah kali ini, minta ampun, minta maaf. Kan begitu, ya kan? Begitu harusnya saudara. Makanya kejujuran itu sangat amat penting. Bahkan Alkitab berkata begini, Bapa kita berbicara begini, anakku tidak curang. Artinya apa itu? Artinya anakku pasti jujur dan tulus. Itu saudara, ya.
Jadi mulai sekarang, mari kita belajar jujur, tulus, persembahkan itu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus jujur terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama, agar hidup kami menjadi berkat. Berikan kami keberanian untuk mengatakan yang benar, Tuhan, apapun risikonya. Terima kasih Kau pakai gerejamu ini untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.